Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir tahun mata pelajaran PPKN kelas 11 untuk jenjang SMA, SMK, atau MA. Pada latihan soal PAT PPKN kali ini merupakan part yang ke-1. Semoga video latihan soal ini bisa membantu belajar Sobat YouTube semua menghadapi PAT PPKN. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Bagi yang suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Dan ikuti terus channel Lentera Belajar untuk mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Nah, pada video latihan soal kali ini dilengkapi dengan full pembahasan ya, jadi akan mudah dipahami. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal PAT PPKN. Soal nomor 1. Seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan disebut dengan A. Hubungan luar negeri, B. Politik luar negeri, C. Politik internasional, D. Kerjasama internasional, E. Traktat. Jawaban yang benar adalah yang B, politik luar negeri. Kita masuk dalam pembahasan. Untuk hubungan luar negeri ini lebih ke semua kegiatan kenegaraan dengan negara lain ya. Nah, jika politik internasional ini adalah gejolak politik di semua negara dalam lingkup internasional. Sedangkan kerjasama internasional ini lebih ke arah timbal balik dalam hal yang menguntungkan. Kalau traktat itu adalah kerjasama dengan negara lain. Nah, sedangkan politik luar negeri ini adalah politik dalam suatu negara yang dikeluarkan dalam hubungan ke luar negeri. Contoh, Indonesia ini mempunyai politik luar negeri bebas aktif yang digunakan dalam hubungan luar negeri. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Politik internasional. 2. Studi tentang peristiwa internasional. 3. Hukum internasional. 4. Kerjasama internasional. 5. Traktat universal. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan komponen yang harus ada dalam hubungan internasional ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 1, 3, dan 5, E. 1, 2, dan 4. Jawaban yang benar adalah yang A, nomor 1, 2, dan 3. Komponen yang harus ada dalam hubungan internasional itu ada 4 ya, yaitu politik internasional, studi tentang peristiwa internasional, hukum internasional, dan organisasi administrasi internasional. Jadi sudah jelas jawaban adalah yang A. Soal nomor 3. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor
A. Internasional, B. Eksistensi negara, C. Kedaulatan negara, D. Eksternal, E. Stabilitas politik. Jawaban yang benar adalah yang D. Eksternal. Masuk dalam pembahasan. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal adalah ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Jadi jawaban soal nomor 3 adalah yang D. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 2. Menjaga negara dari intervensi negara lain. 3. Memperoleh dukungan penuh dalam meningkatkan kerjasama. 4. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. 5. Meningkatkan perdamaian internasional. Berdasarkan pernyataan di atas, tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta ditunjukkan oleh nomor A 1, 3, dan 5, B 2, 3, dan 4, C 1, 2, dan 3, D 1, 2, dan 4, E 1, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang E, nomor 1, 4, dan 5. Masuk dalam pembahasan. Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta yaitu mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Itu ada 2 ya. 3. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Dan yang keempat, meningkatkan perdamaian internasional. Itu ada 4 tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta. Jadi yang tercantum di pernyataan nomor 4 itu adalah yang nomor 1, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 5. Indonesia dalam menjalin hubungan internasional tercermin dalam kegiatan yang salah satunya yaitu keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961. Bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di A. Surabaya, B. Banjarmasin, C. Jakarta, D. Semarang, E. Palembang. Jawaban yang benar adalah yang C. Jakarta. Pada tahun 1992 pelaksanaan konferensi negara-negara non-blok ini berlangsung di Jakarta ya, yang merupakan ibu kota negara Indonesia. Ini adalah yang C. Soal nomor 6. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini, Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari hal tersebut, di negara kita terdapat A. Perusahaan hasil investasi asing, B. Kementerian Luar Negeri, C. Peraturan kerjasama internasional, D. Kedutaan besar, E. Jaringan diplomatik resmi.
Jawaban yang benar adalah yang D, kedutaan besar. Masuk dalam pembahasan. Wujud dari hubungan diplomatik suatu negara yaitu adanya kedutaan besar yang merupakan perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain, biasanya terletak di ibu kota negara, yang menawarkan berbagai layanan diplomatik termasuk layanan konsuler. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 7. Suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri dengan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional disebut dengan A. Hambatan, B. Gangguan, C. Ancaman, D. Tantangan, E. Kebijaksanaan. Jawaban yang benar adalah yang A. Hambatan. Masuk pembahasan. Dalam membangun integrasi Indonesia, bangsa Indonesia sangat mungkin dihadapkan pada hambatan karena salah satu faktor Indonesia adalah negara yang beraneka ragam dari warganya maupun karakteristik daerahnya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8. Di bawah ini yang bukan merupakan pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi adalah A. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas. B. Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. C. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. D. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. E. Terjadinya peningkatan usaha mikro yang merupakan akibat dari program pemerintah. Jawaban yang benar adalah yang E. Terjadinya peningkatan usaha mikro yang merupakan akibat dari program pemerintah. Masuk dalam pembahasan. Pada soal kan yang bukan merupakan dampak negatif globalisasi. Opsi A sampai D ini merupakan dampak negatif. Sedangkan opsi E itu bukanlah dampak negatif dari globalisasi ekonomi, bahkan malah dampak positif dari program pemerintah. Jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 9. Salah satu ancaman dari luar yang timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi yaitu sifat hedonisme yang berarti A. Sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. B. Kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. C. Gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. D. Selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. E. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Jawaban yang benar adalah yang B. Kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Kita masuk pada pembahasan. Hedonisme yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya.
Kalau opsi yang A itu adalah individualisme. Nah, untuk opsi yang C itu adalah westernisasi. Dan opsi yang D itu adalah konsumtif. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal seperti DITII, PRRI, Permesta, pemberontakan PKI Madiun, serta G30S PKI. Sejumlah aksi pemberontakan bersenjata tersebut termasuk dalam ancaman di bidang A. Internal, B. Politik, C. Pertahanan dan keamanan, D. Sosial dan budaya, E. Nasional. Jawaban yang benar adalah yang C. Pertahanan dan keamanan. Masuk dalam pembahasan. Narasi pada soal merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Karena dengan peristiwa tersebut, bangsa Indonesia mengalami guncangan hebat dalam pertahanan keamanan. Jadi jawaban soal nomor 10 adalah yang C.